Kita berjumpa lagi dalam program Small Art Big Impact. Seni yang kecil untuk dampak yang besar bagi keluarga kita. Kita menyadari bahwa kita sebagai sebuah keluarga sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kita juga menyadari bahwa masing-masing kita sebagai anggota keluarga adalah orang berdosa. Untuk itu kita memerlukan jaring pengaman keluarga. Hari ini kita akan membahas dan mendasari jaring pengaman keluarga itu dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita sesama anggota. Jaring pengaman bagi keluarga. Bagian pertama ini kita berbicara tentang menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran. Saat ini kita sedang banyak menyaksikan studio-studio rekaman. Tahukah Anda bahwa studio rekaman itu biasanya ada sebuah ruangan yang dipakai untuk rekaman dan di sebelahnya ada ruangan untuk mixing atau mengatur suara. Nah, biasanya ada kaca di sana untuk melihat ruang rekaman. Semuanya terlihat, semua transparan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi seharusnya dalam sebuah keluarga, yang menunjukkan bahwa sebuah keluarga penuh dengan kasih. Berbicara jujur adalah salah satu dari jaring pengaman bagi keluarga kita. Berbicara tentang kebenaran yang disampaikan kepada setiap anggota keluarga perlu usaha, perlu effort. Diawali dari orang tua yang selalu berbicara jujur tentang kebenaran yang disampaikan. Kenapa? Karena anak-anak melihat teladan orang tua yang menjunjung tinggi kejujuran dan berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Entah itu kepada istri, entah itu kepada suami, atau anak kepada orang tua, atau istri kepada suami, mertua kepada menantu, dan sebaliknya. Anak melihat teladan orang tua dalam berkata benar. Anak melihat orang tua sebagai panutan, dan oleh karena itu orang tua tidak boleh memulai berdusta. Tidak juga boleh biasa berdusta. Membiasakan diri berdusta berarti kita sedang meneladankan kepada anak-anak kita tentang ketidakjujuran. Saudara, kebohongan adalah alat yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang tetap hidup dalam lumpur dosa. Nah, ironisnya hari ini kebanyakan orang masih melakukan oleh berbagai alasan. Pertama, karena takut merusak relasi. Kalau saya berkata benar kepada pasangan, takutnya relasi dengan pasangan rusak. Atau kepada rekan kerja menyatakan sesuatu yang benar, takut relasi dengan orang lain atau teman atau saudara menjadi rusak. Ada orang lain yang beralasan karena latar belakang. Misalnya begini, ada orang yang strict di dalam keluarga, tetapi ada pasangan yang fleksibel. Nah, latar belakang ini membuat orang memendam kebenaran seringkali, sehingga tidak jujur. Ada orang yang memiliki standar yang tinggi, semua harus baik, semua harus excellent, tetapi anggota di dalam keluarga belum tentu demikian.
Alasan yang lain adalah orang menetapkan standar tinggi sehingga belum tentu anggota keluarga atau di dunia kerja itu bisa mencapai itu, sehingga mereka untuk mencapai itu harus berdusta, harus berbohong. Ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam sebuah keluarga karena dari masa kecil mereka mendapatkan kekerasan sehingga di masa dewasa mereka harus berbohong untuk mencapai apa yang menjadi standar, entah itu keluarga, entah itu kerja. Terus terang dengan berkata benar akan menjadi penopang bagi kehidupan di dalam keluarga. Berkata benar harus diajarkan dan diteladankan, terutama oleh orang tua, karena itu bisa menjadi jaring pengaman keluarga. Dengan perkataan, dengan ungkapan, dengan perilaku akan menjadi contoh yang baik. Bahkan mengaku salah dan meminta maaf akan mendukung kejujuran kita di dalam keluarga. Kalau salah, minta maaf, tidak ada salahnya. Berkata benar adalah sikap yang positif yang harus kita terus lakukan. Apapun posisi kita di dalam keluarga, entah kita menjadi anak, orang tua, menjadi suami atau istri, karena berkata jujur, berkata benar akan cepat menyelesaikan masalah dan membangun rasa percaya. Kalau orang berkata benar, biasanya orang dapat dipercaya. Tetapi kalau orang sering berkata dusta atau bohong, tidak jujur, menyembunyikan sesuatu, akan terjadi distrust, ketidakpercayaan, siapapun mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana yang sudah terlanjur sering berdusta atau berbohong, tidak jujur? Orang seperti itu sebaiknya dihadapkan kepada fakta yang sesungguhnya. Kalau orang itu dihadapkan kepada fakta, maka orang itu akan berbenturan dengan fakta yang benar. Kebohongan akan menjadi luntur. Kalau orang itu biasa bohong, kita harus menghadapinya dengan tidak meladeni mereka dengan kebohongan yang dilakukan. Dan yang terakhir, untuk menghadapi orang yang biasa berdusta, maka kita harus memberikan ganjaran. Contohnya dengan berkata, aku tidak percaya lagi bagian itu dalam hidupmu. Aku tidak percaya lagi apa yang sudah kau lakukan dengan hal itu. Itu adalah sebuah ganjaran. Tidak ada kebenaran berarti tidak ada jaring pengaman. Tidak ada transparansi dalam keluarga kita, menunjukkan hilangnya kebahagiaan. Jadi mari kita lakukan small act, big impact, dengan cara menciptakan jaring pengaman keluarga. Katakan yang benar. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam rumah kami terdiri dari orang-orang yang berdosa. Untuk itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melakukan seni yang kecil untuk dampak yang besar bagi keluarga kami. Menciptakan jaring pengaman keluarga dengan berkata benar satu dengan yang lain, supaya ketika terjadi konflik di dalam rumah kami sudah memiliki jaring pengaman, karena masing-masing kami berkata benar. Tidak ada yang kami tutupi, tidak ada yang kami sembunyikan. Kami tidak berdusta, kami tidak membohongi orang lain.
Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mohon bimbingan. Amin. Tuhan memberkati.